Assalamualaikum, hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada, salam satu hobi. Di video kali ini saya akan update bahan bonsai sancang yang ditanam secara stek sekitar 3 bulan yang lalu ya. Di sini tampak sudah subur, dan pada kesempatan ini saya akan mengganti media tanam, akan saya pindahkan ya untuk stek bahan bonsai sancang ini, karena saya rasa udah waktunya untuk pindah pot dan ditanam secara satuan ya. Ini masih bergerombol. Di video sebelumnya 6 bulan yang lalu saya juga udah pernah share cara menanam bahan bonsai sancang secara stek ya, dan inilah hasilnya. Ini sudah berumur 6 bulan dan sudah saya pruning ya, serta sudah saya wiring menggunakan kawat. Kemudian yang ini juga, ini berumur 6 bulan juga, udah terlihat gerak dasarnya, sudah saya wiring dan sudah di pruning. Kemudian yang ini. Oke, ikuti terus video ini, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. Oke, inilah media tanamnya sudah saya siapkan, yaitu berupa campuran tanah subur dari rumpun bambu, pasir sungai, dan juga saya memanfaatkan serbuk kayu atau serbuk gergaji ya, yang mana fungsinya hampir sama dengan kokopit ataupun sekam ya, yaitu untuk menggemburkan tanah dan juga untuk menciptakan kelembaban pada media tanam. Di sini saya juga campurkan kotoran kambing yang sudah lapuk dan sudah terfermentasi secara alami, teksturnya juga sudah berubah menjadi seperti tanah ya. Oke, ini saya udah campur ya dengan perbandingan, yaitu tanah, pasir sungai, dan serbuk gergaji dengan perbandingan 1:1. Kemudian untuk kotoran kambingnya saya kasih sedikit aja, yaitu setengahnya ya dari perbandingan itu. Ini saya menggunakan pot dan polybag ya, dengan tujuan saya akan melihat hasilnya seperti apa ketika ditanam di pot dan juga di polybag. Namun di sini saya akan praktekkan dulu untuk 4 bahan bonsai santang stekan ini, karena untuk mempersingkat durasi video ini ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita akan bongkar dulu ya untuk tanaman sancang stek ini. Saya lakukan seperti biasa, diketok-ketok aja potnya agar medianya renggang ya, karena kalau saya cabut langsung takutnya akarnya banyak yang putus ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk usia stek 3 bulan aja akarnya baru segini ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan, jangan tertipu oleh daun ya. Ketika daun rimbun belum tentu akarnya banyak. Seperti ini contohnya. Cuma di sini tetap akan saya pindahkan saja. Di sini terlihat akarnya tidak merata ya, tidak tumbuh memutar atau mengelilingi batang, hanya tumbuh di sebagian ya, seperti ini. Oke, kita lihat yang satunya. Kita harus hati-hati ya agar akar ini tidak putus ya. Akarnya lebih panjang ya yang ini, cuman sama di sini di satu sisi tidak ditumbuhi akar ya, hanya di sisi yang lainnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa karena memang ini ditanam secara bersamaan ya, jadi mungkin potnya kekecilan ya, jadi untuk pertumbuhan akarnya tidak leluasa ya. Oke, kita lihat untuk pot satunya. Harus hati-hati ya teman-teman, karena akarnya masih sangat halus, masih kecil, rawan sekali putus ya. Nah, di sini sama, untuk pertumbuhan akarnya tidak merata, hanya di satu sisi, di sisi yang lain tidak ya. Di sini masih kosong. Dulu saya tanam dengan teknik pecah batang ya, nanti saya bersihkan pakai air. Nah, sementara yang ini teman-teman lebih miris lagi, tumbuhnya cuma 1 akar ya, seperti ini. Tapi nggak apa-apa karena di sini udah ada kambium yang berjalan ya. Kambiumnya sudah berjalan, ini calon akar juga. Untuk batangnya ini di atas akan saya potong ya. Kita akan pakai batang ini sebagai batang terusan utama ya. Kemudian yang ini sebagai cabang pertama. Untuk media tanamnya kita singkirkan dulu. Oke, untuk akarnya sudah kita cuci dengan air bersih ya, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ataupun barangkali ada mikroba atau bakteri yang nempel ataupun hama ya. Selanjutnya kita siapkan media tanam atau potnya. Oke, yang pertama saya siapkan yang ini ya.
Selanjutnya di sini saya sudah siapkan tanah liat yang dibungkus dengan kantong plastik berfungsi sebagai bantalan ya. Yang mana nanti ketika kita tanam batang sancangnya, harapannya agar akar ini tumbuh menyamping ya, mengelilingi batang, tidak tumbuh ke bawah. Jadi dihalangi oleh bantalan ini dan diletakkan di sini ya, di tengah-tengah media tanam seperti ini. Kemudian di sini saya kasih pupuk dekastar ya sebagai nutrisi atau makanan ya, sedikit saja. Ini kita tanam seperti ini, usahakan untuk akarnya menyebar ya, dan pastikan tegak lurus ya, seperti ini. Kita bisa timbun dengan media yang sama ya, yaitu campuran pasir sungai, tanah rumpun bambu, dan juga serbuk gergaji ya. Mohon diperhatikan untuk potnya ya, terutama lubang sirkulasi airnya diusahakan dalam kondisi baik ya, agar sirkulasi air bisa cepat mengalir dari media tanam ke bawah. Jangan sampai air mengenang di dalam pot ya, karena bisa membahayakan akar ya. Akar akan membusuk dan tentunya pohon akan mati seperti itu. Jadi air ini harus cepat turun ke bawah ya. Kita siram secara penuh ya. Kita akan tes dulu untuk sirkulasinya. Jika airnya tersendat, saya akan bongkar lagi ya. Oke, di sini untuk sirkulasi airnya lumayan cepat ya, walaupun nggak cepat-cepat amat, tapi sepertinya untuk lubang sirkulasinya sudah berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya saya akan pruning tipis-tipis ya, untuk mengurangi stres dan mengurangi penguapan, karena tentunya tanaman yang dipindah pot ataupun diganti media tanam pasti mengalami stres ya. Nggak total, cuma 40% ya. Kalau di pruning total, resikonya bisa mati rantingnya teman-teman. Kita pruning tipis-tipis saja. Untuk cabang-cabang yang tidak diperlukan bisa kita buang ya, buang aja yang ini karena tidak diperlukan. Untuk keadaannya masih goyang ya, ini nggak apa-apa karena wajar ada bantalannya, namun seiring berjalannya waktu nanti akan kokoh ya, karena akarnya nantinya akan menggigit dan tumbuh sempurna ya. Rencananya ini akan dijadikan cabang pertama ya, ini kemudian bisa jadi ini cabang kedua atau yang ini salah satu di antara ini ya, dan yang ini akan kita pakai sebagai batang terusan dari batang utama ini ya. Ini kita buang aja. Kita bisa kencangkan. Oke, selanjutnya yang ini kita tempatkan di area yang teduh ya, area yang tidak terlalu ataupun tidak terpapar sinar matahari langsung ya, karena ini baru pindah tanam tentunya belum kuat untuk menerima sengatan matahari. Kita taruh di tempat teduh tapi tetap terkena cahaya matahari. Kita pindah aja dulu. Oke, selanjutnya yang ini ya, kita akan pakai yang ini. Kita tentukan dulu muka ataupun depannya ya, sepertinya akan kita pakai yang ini sebagai cabang pertama, kemudian ini cabang kedua, ini jadi back ya, background. Salah satu ini akan saya potong karena tumbuhnya berdempetan ya, entah yang ini atau yang ini, tapi sepertinya yang di atas ini yang saya potong karena ini udah pas untuk back ya. Nah, di sini ada calon mata tunas, ini bisa digunakan sebagai batang terusan dari batang utama ini ya. Oke, ini posisinya miringnya seperti ini, jadi gayanya merebah ya. Oke, seperti biasa saya kasih bantalan ya, berupa tanah liat yang sudah dibungkus pakai kantong plastik atau kantong kresek ya. Kita atur dulu untuk akarnya. Akarnya belum kita seleksi ya, soalnya masih kecil dan cenderung belum merata. Kita tata aja agar tidak tumpang tindih ya. Nanti untuk tahapan berikutnya mungkin kita seleksi akar ya. Ini gayanya semi merebah ya, ataupun gaya slanting atau tertiup angin, seperti itu teman-teman. Kita timbun dengan media yang sama ya.
Kita kasih dekastar dulu, tadi lupa ya. Selanjutnya kita siram secara merata ya, dengan penyiraman full sampai menutupi pot. Kita pruning tipis-tipis seperti tadi ya. Oke, yang ini kita potong aja, kita ratakan dengan catok ya. Kita pruning lagi, hanya menyisakan di ujung ya, jangan dihabiskan untuk daunnya, takutnya akan terjadi mati ranting ya. Untuk pengarahan akan saya lakukan di lain waktu ya, secara bertahap, karena ini fasenya masih dalam fase aklimatisasi cuaca dan juga penyesuaian dengan media yang baru. Yang penting gimana caranya pohon ini bisa mapan tumbuh di media tanam yang baru. Selanjutnya saya pindahkan ke tempat yang lebih teduh ya, saya pindahkan dulu. Kemudian selanjutnya yang pakai polybag ya, namanya yang ini ya, yang saya buat dengan pecah batang, namun di sini pecahnya kelabasan ya, karena saya lupa mengikat dan mengamankan batang di atasnya, baru saya ikat pakai kawat setelah kelabasan. Tapi ini ternyata masih hidup ya. Sebenarnya ini masih bisa dipecah lagi ya menjadi 8, tapi karena akarnya ini belum merata, saya biarkan aja dulu. Kita taruh bantalan atau ganjal dari tanah liat yang dibungkus dengan kantong plastik seperti tadi ya. Kita tambahkan pupuk dekastar sedikit aja. Kemudian kita tanam sepertinya. Untuk depannya yang ini ya, ini akan dibuat sebagai cabang pertama, ini back ya. Kemudian kambium masih berjalan, mungkin akan dijadikan batang berikutnya. Kita tanam dulu, akarnya kita tata ya agar bisa menyebar. Oke, selanjutnya kita timbun. Kita siram secara merata ya. Lanjut kita pruning tipis-tipis ya. Untuk bagian atasnya kita biarkan aja. Ini juga daunnya tampaknya sudah menguning ya, memang udah waktunya ganti media tanam ya. Oke, cukup, kita pindahkan. Oke, terakhir tanamannya yang ini, intinya ini akan saya potong dulu ya. Oke, sudah rata ya. Diusahakan untuk bekas potongan ini dalam keadaan cekung ya, karena nantinya ketika kambium menutup maka tidak akan terjadi benjolan di sini ya. Jadi cekung ya, jangan sampai cembung ya. Kita rapihkan. Kemudian kita bisa olesi dengan salep kambium ya, dengan tujuan agar tidak terjadi pembusukan, yang mana nanti jika terkena air hujan rawan sekali membusuk ya dan menjalar ke bawah. Makanya kita tutup dengan salep kambium di samping itu untuk mengurangi efek panas akibat gesekan ataupun potongan dari catok tadi ya. Oke, cukup ya. Selanjutnya ini akan kita pakai sebagai depannya ya, atau mukanya. Ini rencananya kita pakai sebagai batang terusan dari batang utama ini. Yang ini akan kita pakai sebagai cabang pertama ya. Seperti biasa kita kasih ganjel ataupun tumpuan ya, tanam seperti ini. Kasih dekastar sedikit aja sebagai nutrisi ataupun makanan ya. Selanjutnya kita timbun dengan media yang sama. Selanjutnya kita siram secara full ya, agar menutupi rongga-rongga yang kosong di dalam media pot ini. Oke, biarkan airnya meresap ke bawah. Selanjutnya kita pruning tipis-tipis.
posisikan tanamannya tegak berdiri ya. Oke, kita pindahkan ke tempat yang teduh ya. Oke, untuk proses pergantian media tanam dan pemindahan pot sudah selesai dan sudah kita tempatkan di area yang teduh ya. Sama ini juga. Semoga harapannya kedepannya bisa tumbuh subur ya, hidup secara normal. Untuk perkembangan selanjutnya akan saya share di next video ya. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.